Jumpa lagi dengan saya Firman Wanipin dalam channel YouTube Cilote Wanipin. Bapak Ibu, hari ini tema daripada Cilote kita yaitu terkait dengan PPDB 2022. Ya, ada apa dengan PPDB penerimaan murid baru ya tahun 2022 ini? Karena disinilah proses PPDB yang sudah dilalui adalah pendaftaran lewat afirmasi dan jalur perpindahan orang tua. Itu sudah selesai, dan hari ini adalah jalur prestasi akademik dan non-akademik, dan besoknya lagi adalah jalur zonasi. Dan barangkali juga berbagai fenomena-fenomena ditemukan di lapangan terkait dengan PPDB tahun 2022 ini. Di mana Bapak Ibu, kalau kita lihat juga barangkali ini yang namanya sistem online ini sudah perjalanannya sudah bagus dan sudah berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Akan tetapi juga terjadi beberapa hal di PPDB ini. Contohnya saja ada kita lihat jalur perpindahan orang tua PPDB 2022. Jalur perpindahan orang tua itu adalah di mana murid dan siswa itu berasal dari luar kota Padang atau Sumatera Barat. Nah, tapi di beberapa sisi ada juga yang lulus jalur perpindahan orang tua, di mana orang tuanya siswa ini sekolahnya di SMP, salah satu SMP Kota Padang, ya, salah satu SMP Kota Padang, dan hari ini dia lolos lewat jalur perpindahan orang tua, di mana orang tuanya selama ini juga ada di Padang dan kerjanya di Padang. Ini yang harus menjadi catatan khusus oleh Dinas Pendidikan. Seperti apa jalur perpindahan orang tua itu harus jelas aturannya. Kalau memang aturannya itu orang tua yang berasal dari luar Padang atau luar Sumbar, nah mengapa hari ini ada yang orang yang anaknya sudah sekolah di Padang, walaupun orang tuanya di luar sana, tapi dia sudah sekolah di Padang, kenapa bisa lolos seperti ini? Ini juga harus jadi catatan oleh Dinas Pendidikan orang tua. Kemudian juga berdasarkan data-data yang kita temukan di jalur zonasi, ya, ini juga harus jadi catatan, di mana kita lihat berdasarkan data dari Disduk Capil itu sangat banyak demi mendapatkan sekolah negeri, sekolah favorit, warga melakukan pergantian daripada kakaknya itu dirubah dari tempat tinggalnya yang tidak masuk zonasi ke yang masuk zonasi. Nah, sementara pemerintah sudah membuat aturan bahwa sekolah zonasi ini sekolah berdasarkan zonasi tempat tinggal. Ya, kalau memang ini diperlakukan secara ketat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan, ini harus dilakukan. Artinya ini harus ada semacam aturan regulasi yang mengatur tidak boleh merubah KK, ya, merubah KTP. Saya rasa ini menjadi polemik ke depan. Nah, karena beberapa kita lihat yang lolos di tahun-tahun lalu, anaknya dititip ke famili atau dunsana yang ada di sebuah sekolah yang ada di dekat, ya, salah satu di Kota Padang juga. Akan tetapi dia tidak tinggal di situ. Ini juga jadi kendala. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini, Bapak Ibu. Besok kita sambung lagi. Burung Rian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Hai everyone, saya Debbie dari ETC English Tutorial Center. Saya Surni dari Grand Zuri Hotel Padang. Saya Titi dari Ayam Kinari. Don't forget to Like, subscribe, and share. Cilote Wanipin. Stay tuned. Beberapa waktu yang lalu sebelum PPDB 2022 dimulai,
ada mutasi dan rotasi di Dinas Pendidikan, yaitu di jajaran kepala bidang, di mana kepala bidang SMK dari A ke B, Kabid SMA juga ada perubahan dari bapak ini ke bapak ini, kemudian Kabid SLB juga ada perubahan, dan bahkan ada juga pejabat yang di jajaran Kabid yang dinonaktifkan. Artinya Bapak Ibu, kalau saya dari kacamata saya melihat, dari kacamata saya ya Bapak Ibu ya, ini dari opini saya bahwa kalau saya melihat ini adalah aksi bersih-bersih di Dinas Pendidikan pasca lengsernya Adib Alfikri dari Dinas Pendidikan pindah ke Dinas DPM PTSP Provinsi Sumbar. Kenapa bahasa saya katakan aksi bersih-bersih? Karena saya di dinas ini atau dinas A atau BC ataupun di pemerintahan masih ada, saya lihat nilai-nilainya masih ada kotak-kotak bahwa ini orang si A, ini orang si B, ini orang si C. Ya, Bapak Ibu ya, ini ada orang A, ini orang B. Jadi intinya adalah barangkali pejabat-pejabat diganti itu bukan orangnya si A, makanya itu diganti walaupun dia potensi ya. Kalau saya melihatnya seperti itu, dan diganti dengan orang ini orang A, ini orang C, ini orang D ya. Begitulah. Memang ini tidak rahasia umum lagi di mana-mana, tapi ini kenapa dilakukan di saat menjelang PPDB 2022. Apalagi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat hari ini tidak di tempat. Hari ini sedang menunaikan ibadah haji dan ada PLH. Dan tugas PLH atau PLT itu ada batasnya. Ya, tapi pergantian ini terjadi di era PLH atau PLT Bapak Ibu dan para pemirsa lainnya. Jadi artinya ada sebuah pertanyaan, ada apa dengan Dinas Pendidikan saat ini? Ini harus menjadi catatan. Ya, menjadi catatan khusus kita, ada apa dan kenapa terjadi seperti itu di Dinas Pendidikan menjelang PPDB 2022. Barangkali itu saja dulu sekilas info ya. Barangkali mungkin lanjutannya nanti ada praktisi atau pakar hukum atau pakar-pakar yang akan berbicara. Kita minta pendapat mereka terkait dengan mereka melihat persoalan ini seperti apa. Kalau saya melihat di mata saya namakan aksi bersih-bersih. Aksi bersih-bersih namanya, pakai soklin kali. Kemudian juga ada fenomena lagi Bapak Ibu. Fenomenanya di PPDB 2022 ini terjadi, saya lihat ada narasi-narasi, ada info-info yang berkembang adalah adanya sebuah sekolah yang nilai anaknya yang saat dihitung 3 mata pelajaran ya, 3 mata pelajaran di SMP, ternyata ketika dia tes masuk sekolah, apakah itu SMA ya, SMA negeri atau SMA yang lainnya, nilainya naik. Ini juga jadi catatan bagi penyelenggara PPDB hari ini. Kenapa nilai bisa dinaikkan ya? Kalau nilai itu, kalau SMP harus real, nilai itu berapa itu yang dapat. Jangan seperti sekolah swasta sekarang. Sekolah swasta kabarnya nilainya tinggi-tinggi ya, nilainya tinggi-tinggi. Nah, dan juga ini bisa jadi catatan juga bagi Dinas Pendidikan tingkat SMP. Nah, kenapa nilai rapor, nilainya anak-anak lulusan SMP ini rendah, sementara yang swasta bisa tinggi loh. Ini apa masalahnya? Kalau misalnya terjadi persaingan, otomatis anak negeri akan kecil skalanya diterima di sekolah yang mereka inginkan. Mereka sulit bersaing karena nilai mereka rendah. Kalah bersaing dengan anak-anak yang dari SMP swasta yang nilainya tinggi-tinggi semuanya. Untuk itu Bapak Ibu terus ikuti channel saya Cilote Wanipin. Besok akan saya hadirkan praktisi, pakar akan berbicara tentang ini. Ini pembukaan dari saya. Oke, Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Hoi zusammen, alle zusammen, vergesst nicht like und share Cilote Group von Wanipin. Alles gut. Danke.